Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan di hari ke-20. Ini berarti kita akan menempuh malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Oke, kita akan mereview sekaligus mengetes, menguji coba. Ini ada golok tebas premium. Golok tebas premium ini, guys. Jadi handle-nya ini dari tanduk kerbau hitam, dia diukir seperti ini. Satu sisi diukirnya ya, karena untuk di pinggang sebelah kiri. Ini tanduknya padat keras dia, warnanya hitam tanpa tambalan karena ya padat di sini. Jadi bisa diukir, bisa dibentuk seperti ini. Selanjutnya serangka dari kayu sono keling. Ini motifnya cantik banget, motifnya oke. Jimit meeting dari tanduk kerbau hitam. Kita lihat bilahnya seperti ini, keren ini bilahnya. Satin polisnya mantap banget. Untuk ukuran panjangnya ini 40 sentian, terlebar 3,3 cm dan memiliki ketebalan 6 mili. Material yang digunakan adalah baja bor bumi ini. Ya, kita bor itulah. Mantap. Langsung kita coba kertas dan kresek. Sekarang kita coba di bambu karena kita sudah mendapat izin dari maker suruh mencoba di bambu. Ukuran ketebalan dan bevelnya sepertinya mumpuni atau mampu. Ini kertas HVS bekas. Mantap, guys. Subhanallah, tajamnya luar biasa, bener-bener halus. Mantep ini, cut kan, mantep banget. Cuacanya mau hujan ini, sore ini sudah mendung. Rata ini ya, tajamnya dari pangkal, tengah, ujung. Kok saya jadi ragu dan sayang untuk tebas ke bambu ya, guys. Dari ketajamannya ini multifungsi. Kalau makernya bilang lebih ke tebas ya, karena punggung bilahnya 6 mili tebal banget dan material bor, baja dari bor bumi. Tapi saya sangsi ini kehalusan ketajamannya selayaknya untuk sembelihan seperti ini. Empuknya ini sembelihan punya. Tapi ya kata orang-orang sih tajamnya halus. Kata orang-orang itu kalau yang dari pipa bor itu kerasnya luar biasa. Jadi mampu kalau untuk ditebaskan itu mampu. Nah, udah. Kehalusannya ini seukuran dengan golok sembelihan ini, guys. Makanya saya katakan multifungsi. Halus, ketajamannya halus dan rata. Mantap ya. Bentar, saya lap dulu supaya nampak. Tadi lupa tidak bawa tisu atau kain kaos biasa, supaya nampak keindahan satin polisnya ini, guys. Ini serat-seratnya nampak, sebenarnya serat-seratnya nampak, cuman karena tidak bisa didetailkan. Nanti saya detailkan saat editing, insya Allah. Mudah-mudahan tidak lupa. Seperti ini handle-nya, genggaman mantap. Ini kalau untuk sembelihan kayak dorong, oke ini, guys. Punggung bilahnya sangat tebal,
taruh di leher sapi atau kerbau atau lembu di bagian ujung, dibantu dengan tangan kiri karena punggung gulanya ini sangat tebal, 6 mili ketebalannya. Jadi langsung didorong dengan ketajaman selembut ini. Heran, bisa dirasakan di kertas, semuanya bisa dirasakan di kertas. Bahkan saya sangat sayang ini kalau untuk ditebaskan di bambu, tapi karena saya sudah mengatakan kalau ini golok multifungsi, maka harus kita coba. Kita cari bambu dulu. Oke, cekiprot. Baik, ini di sini ada sebatang bambu yang dulu bekas dipakai abang-abang bikin reban ayam atau kandang ayam. Bambu petung jenisnya, dagingnya sangat tebal sekali. Ini benar-benar tebal, sangat tebal ya guys. Kita coba ya. Saya juga penasaran dan kita harus tahu, harus mengetes, harus dicoba. Kalau memang dinyatakan golok multifungsi, golok tebas, ya harus kita praktekkan, kita tebaskan. Gitu ya. Kita coba. Bismillah. Ini sangat keras ya guys, sangat keras sekali. Bambunya juga sayang, sebenarnya sayang, sangat disayangkan, sayang, tapi harus saya coba. Premium, tapi ini harus dicoba. Kita ratakan dari pangkal, tengah, ujung, semuanya harus mengena, jangan hanya satu titik. Kalau mau tebaskan itu harus semuanya. Jadi kalau rusak-rusak semua, jangan ada tipu-tipu. Maksud saya gitu, tebaskan semuanya, pangkal tengah. Ini lebih premium daripada kalau tebas koleksi DSL yang lainnya. Ini terpotong, terputus ya. Ada yang rolling tapi tipis sekali di mata bilahnya. Ya rolling ya, bukan chipping, karena ini tebal ya, tebal, benar-benar terpotong, terputus, terbacok. Kita ratakan tadi semuanya rata seperti ini. Kalau dilihat di kamera dia tidak tampak ya, tidak tampak, tapi di sini di bagian sini, tengah sini ada yang rolling karena mata bilahnya ini dibuat benar-benar sembelihan ketajamannya. Kita tes. Sudah berkurang ketajamannya. Sudah berkurang ya. Yang ujung tetap, yang ujung masih tetap. Pangkal tadi tidak tersentuh, mungkin pangkal tetap tajam. Jadi ada yang rolling. Kalau ini menurut saya sebaiknya untuk sembelihan tadi. Ya ada yang rolling, harus di stropping ulang, tidak chipping ya, tidak chipping, harus di stropping saja ini. Bisa di ketajamannya kembali dengan di stropping. Kalau rolling masih bisa dibetulkan dengan cara di honing stick atau sharpening stick, selanjutnya di stropping pakai blade kuda ya. Yang ujung masih halus, tengah juga demikian, tapi yang pas bagian rolling ini dia nyendat, pasti nyendat karena kan sudah rolling itu meleot gitu ya. Tapi di mata bilahnya saja, sekali lagi ini di mata bilahnya, bukan di bagian punggungnya. Maksud saya di bagian dalam itu enggak, rollingnya sangat tipis di mata bilah, hampir tidak kelihatan. Oke,
Ya seperti itulah, mungkin ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Ini secara kesimpulan lebih ke sembelihan ya. Kalau untuk tebas mungkin tebas ringan, kalau untuk tebas berat seperti bambu tadi, ketebalan seperti ini dinyatakan tidak lolos. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.